perbuatan apa saja yang tergolong murtad, yang membuat seorang Katolik dinyatakan murtad? Mungkin satu pertanyaan ini dulu, baru kemudian Roma jawab lagi pertanyaan yang lain yang saya sudah catat. Baik, terima kasih. Perbuatan ya. Murtad, heretik, apostasi itu lebih ke pertama-tama lebih ke tindakan tindakan intelektual ya. Jadi orang bisa saja sudah murtad tapi masih tetap tercatat sebagai anggota paroki Penfui misalnya. Dia sudah murtad, dia tidak percaya lagi itu ajaran. Tiap hari Minggu dia tunggu di rumah suruh anak, misalnya seorang bapak. Tiap hari Minggu dia urus anak muda. Ketua kelompok datang dia ambil uang kasih, iuran dan seterusnya. Dia tidak percaya lagi. Jadi perbuatan sulit ya. Kecuali kita tahu dan pasti bahwa dia mulai meninggalkan gereja Katolik. Dan kalau mau dilihat dari perbuatan misalnya, orang yang tidak memenuhi kriteria minimal 5 perintah gereja, itu sudah bisa dinyatakan murtad. Ya, murtad. Karena 5 perintah gereja itu sebenarnya syarat minimal seseorang disebut anggota gereja Katolik. Salah satunya misalnya, mengaku dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Jika sudah lebih dari 1 tahun tidak pernah mengaku dosa, sebenarnya kamu sudah keluar dari gereja Katolik. Harus datang mengaku dan kembali masuk ke dalam. Itu sudah terekskomunikasi late senticie. Jadi perbuatan ini ada banyak macam. Sebenarnya kalau secara fundamental, setiap kita berdosa itu kita sebenarnya murtad. Jadi harus kembali bertobat, kembali, segera kembali. Perbuatan apa sih? Setiap perbuatan dosa itu sebenarnya perbuatan kemurtadannya. Kita menolak kasih Tuhan. Kan? Kita mau mengikuti kehendak kita sendiri. Kita menolak untuk mengikuti kehendak Tuhan. Jadi kalau sebut perbuatan, ya konkretnya ya seperti itu. Dosa, terutama dosa-dosa besar. Misalnya kalau yang marak untuk dunia modern kita sekarang, aborsi, eutanasia, atau konkubinasi. Hidup bersama tanpa perkawinan. Itu terekskomunikasi late senticie gitu. Terlebih lagi kalau yang paling jelas itu yang misalnya dia keluar dan pindah agama, konvert ke agama lain. Itu keluar dari gereja Katolik itu jelas, sangat jelas sekali ya. Tapi heresi dan skisma itu yang memang sulit. Kalau misalnya dia di dalam gereja saja dia bisa jadi tidak percaya paus kan. Gitu. Dia pakai akalnya sendiri, dia berpikir secara Protestan. Makanya tiap kali saya membahas tentang heresi Protestantisme itu bukan untuk menyasar orang-orang di luar gereja Katolik, tapi terutama orang-orang di dalam gereja Katolik sendiri. Karena bidat, skisma, dan apostasi ini sebenarnya menyangkut pemahamannya, intelektualnya. Jadi ada orang yang memang tidak tahu dan tidak mengerti. Misalnya orang-orang awam yang tidak paham tentang ajaran gereja, karena ketidakpahamannya dia mengerti secara salah, tidak apa. Misalnya dia mengerti bahwa Bunda Maria juga punya anak sesudah Yesus dilahirkan, punya anak sesudah Yesus. Kalau memang dia tidak pernah jelaskan dan tidak pernah tahu tentang itu, tidak apa-apa. Tapi karena dia sudah tahu dan dia menolak, dia tetap saya Katolik tapi saya tidak percaya itu. Begitu. Nah, itu yang sebenarnya sudah murtad, sudah heretik di dalam gereja Katolik. Jadi banyak kali saya membahas heresi itu maksudnya tujuan utamanya kepada orang Katolik sendiri. Supaya tidak menjadi heretik di dalam gereja Katolik. Ya, jadi banyak tindakan. Ya, pertanyaan sulit dijawab ya, karena tindakan ini ada banyak jenisnya, jenis tindakan. Tindakan apapun bisa keluar dari motivasinya apa. Tidak tahu atau tahu dan mau menolak. Lalu yang kedua apa tadi ya? Baik, ini pertanyaan lanjutannya Romo dalam kaitan dengan pertanyaan pertama itu. Yang kedua itu, apakah mereka yang murtad itu juga heresi? Tidak, saya katakan seperti ini. Tadi dalam definisi pertama tadi, ada heresi atau bidat, itu penolakan terhadap sebagian kebenaran iman yang harus dipercaya. Sementara murtad itu penolakan total terhadap kebenaran. Jadi misalkan saya Katolik, lalu tiba-tiba saya menolak semua ajaran Katolik, lalu saya pindah masuk konvert ke Buddha atau Hindu. Sebenarnya saya sudah apostasi, murtad. Sementara kalau saya Katolik, lalu misalnya keluar masih tetap percaya Yesus dan Bunda Maria, tapi versi lain,
itu saya sudah heretik. Begitu, saya percaya Tritunggal, tapi saya tidak percaya keperawanan Maria dan seterusnya. Nah, itu versi pilih-pilih. Misalnya kalau kamu keluar ke salah satu komunitas gerejawi di luar, itu berarti kamu heretik, resi. Sementara kalau skisma itu menolak untuk tunduk kepada paus. Ya, kalau kamu keluar dari gereja Katolik dan masuk ke gereja Ortodoks, itu kamu melakukan dosa skismatik. Begitu. Tapi itu convert. Tapi itu kalau memang kamu keluar dari gereja, gereja tidak apa. Itu gereja menghargai kebebasan kamu. Tapi kalau kamu tetap berada dalam gereja Katolik dengan prinsip-prinsip seperti itu baru hukuman berlaku. Ekskomunikasi. Begitu. Kalau kamu yang benar-benar keluar meninggalkan gereja Katolik, hukuman itu tidak berlaku untuk Anda. Karena Anda bukan lagi umat Katolik. Sekali keluar, minum kuah kosong di luar. Begitu. Kuah kosong.